Halo guys, balik lagi ke channel Jakarta MacBook dan di depan gue ini udah ada MacBook Air yang gue rekomendasiin banget buat kalian yang lagi nyari MacBook dengan spek office working ataupun buat kerjaan kantoran di budget 3 sampai 4 jutaan doang. Dan ini adalah MacBook Air tahun 2017. Nah, sesuai dengan yang gue omongin yang pertama tadi, ya rekomendasi banget lah untuk MacBook Air tahun 2017 buat kerjaan kantoran ataupun office working ya. Ya, atau kerjaan lain kayak ngolah data atau skripsian doang. Ya, untuk masa pemakaiannya 3-5 tahun ke depan. MacBook Air tahun 2017 sebenarnya masih rekomendasi banget, walaupun dari segi model MacBook ini emang ketinggalan ya dari model-model terbarunya kayak MacBook Air tahun 2020 yang udah pakai chip Apple M1, ataupun beda dari setahunnya yaitu Air 2018 yang modelnya juga udah paling baru ya, yang udah lebih anggun, lebih elegan ya modelnya. Tapi untuk seri tipe Air 2017 walaupun modelnya kelihatan jadul ya, tapi untuk model sekelas Air 2017 dia logonya itu yang ikonik banget tuh, yang logonya masih menyala. Jadi untuk Air 2017 sebenarnya tuh masih bagus banget atau masih elegan banget untuk bagian modelnya, apalagi logo Apple-nya ini loh yang biasanya dicariin orang karena masih menyala atau masih hidup. Dan juga untuk seri Air 2017 port-portnya juga masih lumayan lengkap. Kayak untuk sebelah kiri itu ada USB-A, terus untuk chargerannya dia memakai MagSafe 2 ya, yang magnet, terus ada lubang Thunderbolt atau handset ya yang biasa yang 3,5 mm. Lalu untuk sebelah kanannya ada Thunderbolt, satu lubang doang, terus ada USB-A lagi. Lalu satu lagi ada SD card buat membaca kartu SIM ya, atau kartu SD card foto-foto kalian. Nah, untuk dari segi ketahanan baterainya juga MacBook Air sebenarnya sih dikenal dengan ketahanan baterai yang oke banget ya. Apalagi MacBook Air sendiri emang direkomendasiin banget buat kerjaan kantoran. Walaupun tahunnya lama, MacBook Air tahun 2017 sebenarnya masih oke banget kalian pakai. Walaupun di bagian layar sendiri belum pakai teknologi terbaru yang namanya Retina Display. Nah, kalau tahun-tahun yang terbaru ya kayak loncat dari tahun 1 doang yaitu 2018 itu kan udah pakai layar Retina Display. Jadi untuk di bagian layarnya tuh nggak bikin mata sakit walaupun dipakai seharian. Nah, untuk Air 2017 kalau matanya belum terbiasa mungkin ya agak cepet telah aja. Tapi walaupun begitu untuk MacBook Air tahun 2017 masih oke banget kok kalian pakai. Kameranya pun kalah jauh ya, masih oke banget. Bisa dibilang kamera MacBook Air tahun 2017 ini bisa menyaingin kamera MacBook Air tahun 2018 dan tahun 2019. Resolusinya sama-sama, yaitu 720 pixel. Tapi entah mengapa untuk seri MacBook Air tahun 2017 ini kameranya jauh lebih jernih ketimbang tahun 2018 dan tahun 2019. Dan ini adalah perekaman MacBook Air tahun 2017 dengan resolusi kamera 720 pixel Full HD bisa dibilang ya. Dari sini sih kelihatan masih oke banget ya buat Zoom meeting atau buat VC-an ya, bareng temen atau pacar kalian. Masih dibilang oke banget nih, jerawat juga sampai kelihatan juga ya, masih cakep banget sih. Dia ngikutin brightness di belakang juga, bisa diatur juga ya. Bisa dibilang masih oke juga. Dan ini adalah perekaman mikrofonnya sekalian ya. Mikrofon MacBook Air tahun 2017 dia seperti ini. Kalau kedengarannya not bad ya, masih oke banget buat Zoom meeting. Masih bisa menyaingi lah untuk seri-seri terbarunya juga. Oke. Dan untuk keyboardnya juga MacBook Air tahun 2017 memakai teknologi keyboard Magic Keyboard. Jadi untuk keyboardnya sendiri lebih enakan tahun 2017 ketimbang tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, itu jadinya gue rekomendasiin banget. Kenapa MacBook Air tahun 2017 lebih worth it kalian ambil. Dan apalagi harganya sekarang yang udah turun banget ya, 3-4 jutaan doang. Dan juga untuk masalah untuk Air 2017 itu ada di software update-nya atau macOS-nya. Nah, untuk macOS mentoknya itu Air 2017 mentok di OS Monterey.
Jadi walaupun OS-nya udah mentok ya, udah nggak update lagi, tapi kalian jangan khawatir karena untuk OS-nya sendiri itu keluaran tahun 2020. Jadi masih ada spare sekitar 5 tahun untuk OS-nya ya. Kalau udah lebih dari 5 tahun ya mungkin kayak laptop biasa lah yang harus buka aplikasi-aplikasi tertentu dari website ya. Jadi only wifi sama only website. Jadi aplikasi ada beberapa yang bisa support, ada yang nggak bisa support. Jadi seperti itu. Walaupun tahunnya lama, OS-nya masih support banget banyak aplikasi untuk tahun-tahun sekarang. Nah untuk selebihnya, untuk dari sesuai selera kalian sendiri ya sebenarnya ya. Kalau untuk pencarian, tapi rekomendasi banget dari gue ini adalah R2017 untuk pekerjaan kayak office working, kerjaan kantoran, ngolah data, atau nonton film, facecam atau zoom doang itu udah enak banget untuk R2017. Balik lagi sama kebutuhan kalian aja ya, sama budget kalian. Selebihnya gue rekomendasi banget untuk seri tipe ini. Balik lagi nanti kalau untuk pembelian seri tipe ini, kalian nanti untuk pengecekannya kayak cek untuk fungsinya, fungsi normal ya kayak keyboard, layar, terus dari segi speaker dan lain sebagainya, bodinya kalian cari yang lebih mulus biar untuk penggunaan kalian juga untuk jangka panjang juga. Kebanyakan sih untuk R2017 ya ada minusnya lah, kayak bodinya diden, ada bekas stiker, white spot di layar. Jadi kalau kalian mau nyari tipe R2017 ini, cari yang benar-benar mulus. Gue juga ada rekomendasinya nih, kalau kalian mau cari tipe ini. Bisa banget kalian ke store Jakarta MacBook ya. Alamatnya ada di Jalan Haji Usman nomor 36A, Kukusan Beji Depok. Di sana menyediain MacBook Air tahun 2017 dengan kualitas yang sangat super mulus dan juga fungsi normal semua ya. Di sana juga menyediakan berbagai macam MacBook dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Nah, bisa banget tuh kalian cari di store Jakarta MacBook ya. Untuk offline store-nya ada dan online store-nya juga ada ya. Namanya juga sama, Jakarta MacBook. Dan sekian dari gue rekomendasi MacBook Air tahun 2017. Kalau kalian suka dengan video ini boleh banget loh like dan juga jangan lupa subscribe, share dan komen ke teman-teman kalian. Semoga videonya membantu semoga videonya membantu dalam pencarian kalian tentang MacBook Air ya, untuk kebutuhan office working ataupun ngolah data ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.